ambisi untuk menjadi juara ya dalam sebuah kompetisi, menurut lu ya gimana, Gun? Perlu kerja keras, komitmen dalam mengejar impian itu tadi, Bro. Gitu ya. Iya. Kalau dari teman-teman yang lain? Konsisten, Bro. Konsisten. Konsistensi itu paling penting. Nah, Gunawan kan di sini udah sampai di level juara ya waktu itu ya. Terus akhirnya bisa kerebut. Nah, menurut lu apakah itu karena dia kurang konsisten atau gimana? Namanya di pertarungannya sebuah MMA itu semua bisa terjadi, Prof. Jadi kita nggak bisa memukul rata champion itu harus abadi. Champion itu abadi itu nggak ada. Jadi siapapun bisa merebutnya. Bisa ya. Iya. Kalau menurutku sih lebih ke kehilangan ambisi. Ambisi ya. Waduh, gimana tuh? Kenapa karena dia tadinya orang kayak apa sih? Dia ambisi nih buat gelar sabuknya kan. Begitu udah dapat, emang bener sih peribahasa yang bilang mempertahankan itu lebih sulit daripada mendapatkan ya kan. Nah mungkin Mas Gun ini udah kayak kehilangan ambisi, mungkin faktor lain. Kenapa lu bisa ngomong kayak gitu? Ini seru nih. Ini seru bisa nih. jadi. Bener bisa apa jadi. Kan kembali Mas Gun ya kan. Nah, salah anak muda. Anak muda. Anak muda salah. Yang betul itu faktor apa? Faktor kepepet. Kepepet. Enggak, memang apa namanya? Persiapan kurang waktu itu, merasa persiapan kurang, apalagi waktu itu kan pandemi kan. Pandemi itu latihan mau latihan dimanapun itu terbatas. Susah sih, bener, apalagi Surabaya kota besar. Jadi kita yang di Pelada aja waktu itu dipulangkan. Kita bisa latihan mandiri di rumah. Tapi jangan tegang-tegang ya. Santai aja. Siapa yang mau kontrol, siapa yang mau kasih arahan kalau kita salah atau benar. Betul nggak, Bang? Nah, itu di situ ya akhirnya. Kalau hilang ambisi enggak. Justru waktu itu masih ambisi. Yang betul, yang mengarahkan kita. Namanya atlet, sehebat apapun atlet kan masih ada pelatih. Nah ini, gara-gara pandemi, semua selesai, enggak ada kegiatan dibatasi. Selesai game. Nah, kalau lu gimana, Adrian? Mengenai ambisi untuk menjadi seorang juara, pandangan lu? Untuk menjadi seorang juara ya kita harus berlatih lebih keras lagi untuk supaya kita bisa mencapai apa yang kita tuju. Oke, Ngapul gimana nih? Kalau menurut saya, Prof, lebih berusaha lebih maksimal sih, Prof. Gali. Apa nih? Ya, ambisi lah. Lu kayak ambisi nih kemarin. Dia keren loh, kemarin ngalahin Buset. Kalau ambisi sih, saya pribadi nggak ada ambisi ya. Ambisinya sih lebih ke uang. Karena gimana pun, intinya tanggung jawab lah. Saya fight di sini tuh buat tanggung jawab kan. Buat menghidupi anak dan istri. Nah, nanti buat kesempatan buat dapat title shot atau bahkan bisa jadi champion ya bonus. Bonus ya? Iya. Karena saya kayak latihan keras tuh bukan ngejar champion. Bukan ngejar. Karena saya ngejar duit lo ya? Iya, ngejar duit. Menurut lu gimana? Realistis, ya nggak sih? Guardiola, menurut lu gimana? Ini lawan lu bukan ngejar champion lo, dia ngejar duit. Ya, semua orang kan punya prinsip masing-masing. Tapi itu menjadi ini lu nggak sih? Jadi keuntungan buat lu nggak sih? Karena dia nggak ngejar jadi juara. Ya, tapi kan kita setiap orang kan punya alasannya masing-masing untuk ada di sini. Kalau saya punya prinsip lain. Kalau saya melakukan tugas setiap hari latihan itu adalah tanggung jawab diri saya sendiri kepada pelatih, kepada tim. Kalau dia ya beda, Bro. Kalau dia beda. Lu ambisinya ada mau jadi juara atau lu sama nih? Kayak dia, yang penting gue tanding, gue dapat duit, champion tuh bonus saja. Tetap ada ambisi untuk juara. Karena kita kan step by step, Bro. Mie instan aja harus direbus dulu. Jadi nggak ada yang instan. Tapi saya punya prinsip, tiap hari saya harus tanggung jawab dengan latihan saya. Tapi izin ya, Prof. Iya. Bahasanya saudara anak muda ini halus.
Halus. Sebenarnya dia ambisi ngejar champion, cuma bahasanya itu, butuh duit. Loh, Mas Kun juga bahasanya halus, Mas. Timbang ngomong munafik gitu ya lo. Iya nggak sih? Jadi munafik ya? Dia munafik ya? Kayaknya. Padahal mengakui dia. Di sini gue tanya, siapa sih yang nggak mau jadi juara? Tuh sabuknya di situ. Iya. Siapa yang mau jadi juara? Mau lah, Prai. Ya kan? Berarti munafik deh. Iya. Tapi Nggak, halus. emang dari dalam hati So realistis gitu ya? So realistis. Ya emang tanggung jawab kan kalau tadi Bang Ardi Lumihi bilang dia tanggung jawab diri sendiri, tanggung jawab sama pelatih. Kalau tanggung jawab saya mungkin lebih besar karena saya menghidupi anak sama istri. Ya. Toh kasarnya saya nggak jadi juara di One Pride, saya tetap juara di mata anak sama istri saya gitu. Luar biasa. Tapi ada tapinya loh, Bang. Bukan Bang, dengan membawa sabuk juara, anak Anda tadi merekam suatu hal yang besar. Itu nilai plus bener, Mas. Seperti saya misalnya, izin ya Prof, saya jemput anak saya sekolah, Papa Wong Fehong, bukan Papa Gunawan loh, Papa Wong Fehong loh. Bisa jadi contoh juga buat saya. Jadi anak saya itu, loh, iya Papa aku juara MMA, tinggi MMA Bu, hati-hati loh. Wah, gurunya diancam. Nggak tahu. Jadi nggak berani macam-macam ya gurunya ya. Repot urusannya sama Wang Pehong lagi. Jadi intinya apa? Intinya juara. Oh, Juara. Ambisi masih ada ya. Ambisinya justru orang seperti ini, Prof. Ambisinya besar. Dia kalem tapi pasti, Prof. Oh, diam-diam ya. Iya. Yakin saya. Ngalahin Buset loh kemarin, Budi Setiawan. Iya, saya tadi ngobrol, Bang. Tak aku ya, Bang. Lebih berpengalaman Mas Gun berarti. Saya lihat gini. Tadi saya ngobrol, Bang. 2 kali ini fightnya sampean tuh begini. Wih. Saya ngomong. Jadi maksudnya apa nih maksudnya nih? Ada kesempatan nanti untuk Jelas. Jadi apa namanya? Saya pun juga di sini naik di fly otomatis kepingin bonus itu. Ada fly ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Makanya ditengahin sama 2 orang ini nih. Mas Wider biar nggak ini. Iya. Belum lagi Bang Daniel dengan karakternya yang keras. Bang Ardi. Abang ini sekarang saya mujinya tadi gini, Bang. Biasa Abang main kayak tornado. Sekarang sudah enggak. Cantik banget dia mainnya, sangat-sangat rapi sekali. Kayaknya aku harus bekerja keras. Gila, dipuji lu sekarang. Sekarang dipuji lu. Maksudnya apa nih? Tadi dia langsung bilang gini, Mas Gun nggak ada 100 aku Mas Gun. Ya ambisi itu kan berkaitan dengan cara kita mendapatkan sesuatu ya. Nah menurut lu tuh apa yang membuat lawan lu itu saat ini belum mencapai juara? Ya. Atau gagal mempertahankan juara. Nah kalau ini pertanyaan gue lempar ke lu aja lebih cocok. Ya berarti lu ngomongin dia nih. Enggak juga sih bro. Iya Rodi Wole ini mantan juara. Iya. Oke. Tapi ini kita ngomong secara luas saja ya. Iya. Seorang juara di One Pride kan ada di berbagai kelas ya. Ya di seorang juara itu ya rintangannya cukup sulit coach menurut saya. Karena ya kita harus berjuang melawan diri sendiri yang pertama, yang kedua harus tetap tekun dan konsistensi dalam latihan itu tadi yang saya bilang di awal. Itu yang sulit bagi terkhususnya saya, pribadi saya. Konsistensi itu sulit memang. Oke. Jadi ya rintangannya kalau menurut saya pribadi ya jadi seorang juara itu harus terutama mengalahkan diri sendiri dulu, baru bisa melawan orang lain. Berarti lu bilang dia nggak bisa mengalahkan diri sendiri, dia nggak konsisten, gitu maksud lu kan? Mungkin soal berat badan, bro. Mungkin soal berat badan iya. Berat badan iya. Kalau semisal Mas Gunawan konsisten, dia tetap juara di strawweight, nggak mungkin dia naik ke flyweight, ya kan? Benar juga. Gitu. Gimana, Cem? Menusuk tapi bener, bro. Menusuk. Oh bener, lu akuin dong dia bener ya. Ya, takut. Kalau yang lain gimana? Kalau yang lain? Realistis sih. Realistis. Dari ini dong, dari Adrian, gimana Adrian? Kayaknya saudara saya ini kecapean. Kecapean. Nurunin berat kayaknya ya. Iya. Kalau dari Bang Apul gimana Bang Apul? Lebih konsisten aja sih ikut latihannya. Konsisten. Ya. Galih, kenapa nih dia Galih? Sampai lepas. Yang tadi ya, berarti yang lo bilang tadi ya? Iya, ya enggak sih. Itunya udah, apinya udah padam.
Mas Gun tadi kan bilang tetap berambisi, cuman mungkin waktunya yang belum. Terus tadi dia bilang kan sempat off juga latihan gara-gara pandemi kan. Ibarat kata ayam tuh yang hilang induknya, terus kayak aduh kemana gitu kan. Jadi nggak ada yang ngarahin mungkin gitu kan. Tapi kalau menurut saya pribadi sih kenapa champion bisa sampai kalah tadi ya. Ya mungkin si kontendernya ini, penantangnya ini latihannya lebih keras aja sih. Oh gitu ya. Jadi misal nanti nih kayak aku lawan Bang Ardi nanti kan. Tadi oktagon nanti, kok kebetulan menang Bang Ardi, berarti Bang Ardi latihannya lebih keras. Kok kebetulan menang aku, berarti ya maaf Bang Ardi latihanku lebih keras gitu. Oke, ya fair juga. Karena hasil yang di oktagon itu apa yang kita latih gitu loh ya kan. 99% hasil pertandingan itu ya apa yang kita latih. 1%-nya kalau kata orang hoki ya enggak ada hoki. 1%-nya ini kalau misal aku kalah 99% aku tadi usahanya, terus 1%-nya aku kalah, itu 1% bukan hoki. Ketidakwaspadaanku mungkin. Ya kan? Kalau aku nyebutnya Tuhan belum berkehendak. Itu secara kita orang yang beragama kan gitu Mas. Iya. Tapi kalau secara kerja keras gitu lah ya kan, maksudnya secara realistis aja lah. Ya, realistis aja lah. Jadi 99% kerja keras, 1% ketidakWaspadaan kita kan jadi berbalik. Arti gimana, Dik? Dia si Gunawan sampai gagal nih mempertahankan juara waktu itu. Ya, waktu itu ya memang saya tahu Billy kan memang dia pekerja keras juga. Terus di Manado. Ini mentang-mentang sudut merah lu ya? Kompak ya? Iya. Dan kebetulan memang waktu itu kan Wong Pehong banyak yang pengen ketemu dia ya? Waktu itu. Jadi juga halus nih, waktu itu. Berarti waktu sekarang enggak ya? Waktu menjadi juara. Waktu itu, waktu sekarang berarti lu enggak pengen ketemu Wong Pehong dong? Ya udah Wardi sekarang. Oh siap. Kan lu bilang tuh di situ, tuh di kamera lu ngomong. Berarti Suwardi. Ya itu terus lanjutin. Ya jadi mungkin kedisiplinan Billy yang bikin dia jadi juara saat. Oh gitu ya. Fair juga, fair. Terus berarti maksudnya Mas Gun nggak disiplin? Nggak disiplin, ya iyalah apalagi. Di sini semuanya halus ngomongnya. Enggak, kalau itu kan lebih ke kasar sih. Itu menyudutkan sih kalau nggak disiplin. Kalau Abang tadi bilangnya, gini, mungkin Mas Gun mungkin kerja keras, cuman pas dia kalah mungkin Billy-nya lebih kerja keras gitu. Iya. Nah di sini tuh ngomong semua nggak lurus langsung, belok sini, gitu loh. Mesti diperjelas gini nih. Maksudnya nggak disiplin lu ya, katanya. Parah teman-teman ini, Bro. Iya. Nggak mau jujur. Tetap respect sama yang lebih tua. Oh, lebih tua. Denger. Tua. Tapi gini, tapi yang ngomong lebih tua duluan dia loh. Dia manggil lu tadi apa? Anak muda, Bro. Anak muda, iya. Berarti lu panggil dia apa? Orang tua. Fair kan? Nah, ini saat bertarung lawan lu ternyata penuh dengan emosi ya. Kalau misalnya ini gue lempar ke semua ya. Lu bertarung nih, bertarung lawan lu. Ternyata ini semua penuh dengan emosi, ambisi ya. Sampai ini lawan tuh bener-bener ambisinya sampai pengen bikin lu cedera. Nah, itu tanggapan lu mengenai hal itu gimana? Gunawan dulu deh. Yang paling tua dulu. Kalau aku ya, Prof. Memang namanya di setiap pertandingan itu lawan kita itu pasti pada umumnya bisa dikatakan ya 99% itu kepingin menang dengan segala macam cara yang dia bisa. Jadi fair ya menurut lo ya? Iya, nah itu tergantung kitanya, seperti kita pribadinya kita. Jadi yang menentukan itu pengalaman kita. Oh, di saat orang kan bisa kalau di MMA ting, begitu dia ting itu tadi seperti apa? Oh itu sudah kelihatan. Oh orang ini membahayakan kita, dia kepingin membunuh kita. Seperti ini. Jadi tinggal sayanya itu meredam mereka seperti apa. Gitu. Iya. Gini, mengalahkan dengan mencederai itu beda ya. Beda. Mencederai itu misalkan, gue pengen bikin patah kepala dia nih, gitu loh. Gue pengen patahin, gue pengen bikin dia lumpuh nih kayak gitu. Kan gitu. Bisa ya dengan segala macam cara, gitu kan. Tapi kalau yang beda kan niatnya, Prof. Kalau niatnya menang, betul, ya. Betul kalau, niatnya. Jadi kan kelihatan begitu tank ada yang langsung buak. Nah, kan, kayak gitu kan kelihatan dia memang kepingin apa? Mencederai. Iya. Pengen lihat kita itu kesakitan sing nggak wajar. Betul. Ini kalau misalkan dengan serangan legal itu kan oke. Ya dong.
Ya, Oke, oke. Prof. Ya, Betul, yang nggak betul. oke nih, dia mau mencederai dengan yang nggak legal nih. Ilegal, misalkan apa? Mencolok Diambil mata, kepala, gitu, ditancap, mungkin. dicolok matanya biar Iya. buta gitu. Kalau itu beda lagi, Prof. Itu Oke. sudah di luar apa namanya? Di luar nalarnya seorang tarung kalau Nah, kayak gitu. iya. Itu berarti dia kayaknya punya dendam Dia, pribadi. dia emosi, ambisi nih. Jadi dia ambisi nih, dia emosi. Terus dia pengen ngalahin dengan segala cara, kan banyak yang kayak gitu. Banyak dong. Banyak. Pernah Banyak. ketemu model-model yang dia pokoknya mau menang, dia curangin dengan apapun cara. Banyak. Apalagi di bela diri amatir ya. Betul. Dia ngejar bonus, ngejar apa gitu. Di bela diri apapun juga, profesional, amatir semua ada kayak gitu. Nah, kalau Daniel sendiri gimana lo? Lo pernah ketemu kayak gitu? Terus tanggapan lu gimana? Tanggapan Daniel sih pasti kekecewaan ya, Coach. Heeh. Jadi semisal Daniel pernah mengalami fight. Jadi Si Adrian seseorang dikasih itu- minum dulu biar nanti ngomongnya lancar. Minum dulu, minum. Lu juga, Mang Apul juga minum dulu. Dari tadi lu kayak patungnya berdua. Iya. Kayaknya terus. ngomong ya, pernah kok dapat berat lawan ini. yang dia cara menyederainya tuh secara halus itu. Mencederai secara halus. Iya. Enak dong. Kira-kira gimana Prof itu? Menurut Prof Max Kalau gimana? halus mencederai, gua nggak ngerti mencederai halus Jadi gimana tuh? semisal begini Prof. Contoh. Ini jujur aja dari pengalaman saya sebelumnya. Jadi semisal bel udah berbunyi, teng musuh masih nyerang. Itu. Oh. Itu kan termasuk mencederai secara halus, Prof. Oke. Maksud saya begitu. Karena ada kan mencederai tipis-tipis atau mencederai besar sekalian nih. Tapi yang Colok mata. iya, Itu. iya. Ya, pelanggaran tetap pelanggaran ya. Nah, betul. Tapi yang paling penting niat kata dia nih. Betul, Iya, Ya. niatnya. Jadi ada orang tuh yang memang terlalu emosi, terus dia kebablasan. Iya. Yang jahat itu yang kalau niat kan. Iya, yang lebih niat. Kalau dari sudut pandang lu? Menurut saya gini, Bro. Ya, kita waktu fight itu ya kita kan punya tujuan masing-masing kan. Kita pasti mencari kemenangan. Kemenangan. Tapi jangan sampai kita mencederai itu secara yang tidak diperbolehkan. Ilegal ya? Iya, legal. Ilegal. Oke. Mang Apul gimana? Mang Apul? Lu pernah nggak ketemu orang yang mau gituin lu? Atau lu yang gituin orang malah? Kalau di pro belum pernah sih, Prof. Tapi kalau di Heeh. amatir udah pernah. Oh, gimana Ya. ceritanya? Ceritanya waktu di take down, masuk siku, Hah? kena ke bagian bawah. Oh, kemaluan ya? Disengajain, iya. Ah. Itu, Prof. Dis nggak tuh? Kemarin enggak Nggak. diperhatikan wasit, Prof. Diberhentikan. Jadi berhentiin aja. Oh, terus siap Jadi gugur. saya yang kalah. Lu nggak Soalnya nggak nggak diperhatiin. protes? Protes sih, Prof, tapi nggak diperhatiin kemarin, Prof. Oh, dia nggak lihat, wasitnya Iya, nggak lihat wasitnya ya. nggak lihat, Prof. Iya. Iya, itu resiko sih. Ya, tapi sebenarnya ya kalau kayak gitu ini ya, gua kasih tahu ya. Jadi kalau misalkan kita lagi fight ya, terus kita terlanggar, kalian tuh jangan melepaskan perlindungan. Contoh lu dipukul belakang kepala ya, tapi jangan manja juga. Kalau kecolek dikit mah, ya udahlah ya. Tapi lu kalau kecolek misalkan kena pukul belakang kepala ya, tapi lu nggak boleh. Lu begini nih, turun tangan, sit, gini sit. Ya lu kena pukul lagi. Iya, kena pukul lagi. Ya waktu lu dilanggar, lu tetap jaga begini sambil ngomong, sip dia mukul kepala nih. Tapi lu sambil begini jaga. Nah itu penting tuh. Ya. Yang orang-orang yang niat mencederai. Jadi wasit tuh ngomong begini, ya. Ikuti perintah saya, lindungi diri kalian, ya. Setiap saat dia bilang kayak gitu kan. Lindungi diri kalian setiap saat. Kalian sudah tahu peraturannya gitu loh. Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian setiap saat. Itu omongan wasit itu ada artinya. Jadi artinya waktu lu fight kalian udah tahu peraturannya. Terus kalau ada pelanggaran, lu harus tetap melindungi diri setiap saat. Jadi jangan turunin pertahanan terus dipukulin. Bener nggak? Betul. Iya. Nah kalau dari Gali gimana Gali? Lu tentang ini nih, fighter emosi yang mau bikin lu cedera. Pernah lu Nggak digituin? pernah ketemu sih. Nggak pernah ketemu. Dan lu juga nggak gitu ke orang. Bener lu. Kalau sampai tadi Mas Gun kan bilang setiap orang pasti ada pengen menang, terus dia kayak bukan apa ya, kayak nyoba beberapa cara buat menang gitu loh. Tapi bukan dengan mencederai gitu. Contohnya nih kalau di MMA ini kan kadang Apa yang paling sering lu temuin? Orang-orang curang. kalau aku sendiri, kalau Iya. saya sendiri ya. Jadi ini disclaimer dulu nih. Kadang kejahatan atau pelanggaran itu terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Contohnya kemarin kan. Waspadalah. Posisi di Waspadalah. ground nih, posisi di ground kan. Kita coba grab wristnya kan. Iya. Terus begitu dia tarik sak gitu kan, karena kita nge-grab wristnya,
terus cara nggak sengaja jari kita tuh masuk ke glove-nya. Ih, enak juga ini kan. Udah gini-gini, tadi kemarin tuh aku lawan si temennya, sebut nama Bang Ari, Zuri. Siapa? Zuri ya? Imam itu kan. Imam Dia tarik kan, wah nyantol di sini nih. Wih, enak juga nih, nggak bisa keluar kan dia. Terus kebetulan si Zudinya ini, si Imam ini teriak dia, gitu kan. Kampret lah, kupikirkan dia teriak-teriak kan. Terus waktu itu wasitnya si Bang David kan, jadi aku lepas lah. Jadi kayak intinya, itu kan sebenarnya nggak sengaja aku nge-grab wristnya itu kan. Tapi karena pas dia narik kok masuk gitu kan. Jadi kayak yang tadinya nggak sengaja buat curang, jadi kayak enak juga ini. Jadi dia kan susah keluarnya kan. Kebetulan si imamnya ini teriak-teriak, jadi nggak lanjut gitu loh. Oke. Tapi kalau ini kan pelanggaran ilegal nih kagak yang berniat untuk membuat cedera kan. Kalau yang berniat membuat cedera lu nggak pernah. Nggak pernah ya. Berarti lu beruntung nih ketemu lawannya yang baik-baik semua. Lawanku juga beruntung ketemu orang baik. Kira-kira lawan lu yang besok gimana? Kira-kira menurut lu lawan lu yang besok? Ya beruntung ketemu orang baik kayak aku gitu. Kan lawannya besok dia ini kan. Iya kan? Oh gitu ya. Kalau lu gimana, Guardiola? Kalau gue sih simple aja, coach. Jadi orang yang menyerang kita dengan cara ilegal, kita balas dengan legal, tapi lebih keras. Setuju. Keren. Keren. Kita tarik glove kita. Yakin lu bisa gitu? Yakin lu? Lu digebuk palanya gitu. Lu digebuk palanya ditendang kemaluan lu. Itu. Misalnya tentang kemaluan, terus ya kita balas dengan kekuatan, tapi dengan cara yang benar, legal. Ya benar. Ya, jadi kalau misalnya dia tarik, oke lah kita keras, tapi dengan. Tuh dengar tuh, ya. Dengar tuh omongan dia. Ada yang ilegal kita balas legal, keren. Keren. Kalau nih semua lagi ya, kalau lawan lu saat ini nih ternyata menggagalkan ambisi lu untuk menjadi juara nih ya. Apa yang pengen lu sampaikan? Dari Gunawan dulu deh. Gimana, Prof? Kalau saya? Iya, lawan lu ternyata nih menggagalkan. Lu kan mau pengen juara lagi nih. Iya. Terus lawan lu nih menggagalkan lu untuk jadi juara. Latihan lagi lebih keras, Prof. Kembali lagi ke sini. Nggak ada kata mundur ya? Pantang mundur. Pantang. Walaupun usia bertambah terus. Lanjut. Soalnya saya punya ini, Prof. Punya keinginan. Itu sabuk abadi kan cuma satu. Anak saya kan 2. Saya harus cari satu lagi. Keren loh. Orang mau juara aja susah, ini mau dapat sabuk abadi 2. Iya, gimana caranya? Berarti aku harus latihan lebih keras. Oke. Nah, menurut Daniel nih, ya, bro. Menurut Daniel, kira-kira lu feeling lu gimana, dia akan dapat sabuk abadi apa enggak? Menurut saya semua mungkin bisa terjadi, tapi waktu kita di oktagon aja yang membuktikan hasil akhirnya siapa yang pantas mendapatkan sabuk abadi. Kan lawannya nanti lu besok nih. Iya. Kalau dia menang artinya nanti dia bisa naik-naik terus untuk ini. Jadi belum tentu, Bro. Belum tentu. Sabar anaknya, sabar. Yang ditanyakan Prof itu pantas enggak aku dapat sabuk abadi. Kalau urusan menang kalah urusan besok. Kita selesaikan secara adil. Pantas enggak? Tapi ya si Daniel, lu pernah ngelihat dia nonjok Ahmad Sofian nggak? Iya. Pohon tumbang. Lu nggak ngeri lu? Lu aku ngeri, Prof. Lihat siapa? Anak muda satu ini powernya besar, tahan pukul, mainnya gemberadak. Ampun Tuhan. Wah, rame ini besok nih. Waduh. Ini pujian halus. Cuma apa namanya? Saya lebih sedikit merasa diunggulkan itu karena saya menang cepat. Saya punya sedikit kecepatan. Ketimbang. Jadi kalau power, saya akui si Dani lebih besar dari saya. Kalau power, tapi kalau kecepatan saya masih sedikit lebih cepat, Jadi maksudnya speed lu lambat, maksudnya dia. Halus sekali. Kalau dia gimana? Sama seperti Mas Gunawan bilang. Saya juga mengakui Mas Gunawan memiliki speed yang istimewa. Dari beberapa sekian champion yang saya lihat dari season pertama sampai sekarang, kecepatan tendangan, pukulan, take down, Mas Gunawan cepet ya. Benar. Saya akui itu, Bro. Tapi tenang, yang batu kamu tetap. Yang batu Daniel. Jangan salah, Bang.
batu itu terkikis sama apa, Bang? Wih, sama air loh, Bang. air. Oh, jangan Saya salah. setuju air. Oh, angin itu juga bisa ngikis batu loh. Betul nggak Mas Tornado? Gimana? Kita geserin batunya dikit ke tempat yang aman ya, biar nggak Saya ketetesan. setuju omongan dia karena air itu saya julukan Enggak saya gini air, aja. ombak. Dia pindah sebelah sana, Mas kan biasa. Iya, Ketetesan air terus. Kalau dari ini Adrian gimana? Lu Ya, ini Bos, harus latihan lebih keras lagi biar kita bisa lebih baik lagi mencari kemenangan lagi. oh. Harus ada pelatih tapi ntar kayak Iya. Mas dulu. Latihan keras Aku tuh lupa. ada pelatihnya kan? Oh, dia paling pelatih. suaranya. Iya, gitu Enggak, ya. karena gini Prof, pelatih itu di mana ada pelatih bagus, berarti di situ ada separingan yang bagus-bagus, Partnernya gitu ya. Mas. partner yang Partnernya. bagus-bagus. Jadi maksudnya dia partnernya ini kurang bagus gitu. Ya kan yang bilang Mas Gus. Tapi tak akui Prof, tak akui. Sekarang saya lagi mencari Paling partner ya. di- Paling partner. Tapi ya alhamdulillah kemarin akhirnya nemu lah tempat yang apa namanya, yang membantu persiapan di sisa-sisa waktu sedikit, termasuk Oh, apa temannya Prof juga kan di Surabaya kan. iya. Ini yang menentukan, makanya saya bilang saya pengen juara. Sama seperti Mas Gali, saya bekerja menafkahi keluarga untuk anak istri, itu niat saya, carinya duit iya, tapi dengan adanya satu otomatis kan uang kita lebih besar, Bang. Betul itu. Kalau mengapul gimana nih? Ambisi lo kalau lu digagalkan. Ambisi sih lebih Apa yang mau lu sampein? berlatih lebih baik, Coach. Prof, lebih kuat lagi lah. Nah, lu kan kemarin 3 kali kalah. Ini apa yang Ya, ada di pikiran lu? Apa lu down atau lu wah makin ambisi gitu? Kalau dari daunnya sih pasti ada ya, Prof ya. Ada ya? Ada, pastinya ada. Tapi kita berpikir lebih positif, kita harus bangkit. Sampai kapan kita merenungi kekalahan. Oh. Jadi lebih baik berlatih, dan cari, kayak Abang Gunawan tadi bilang, cari teman yang bisa sparring lebih baik. Dan itu sudah saya persiapkan untuk fight kali ini, Oke. Prof. Mantap. Nah, ini Gali nih. Ini gua gini, Gali ini pengalamannya gila nih. Waktu itu lu kalah berturut-turut loh. Ya kan? 5. Sampai 5 kali. Iya. Gua ngeliat dia nangis waktu itu. Ya. Sampai apalagi pas dia menang, gua lihat dia emosional. Lu bisa ceritain gak tuh? Jadi kayak yang Mas Gun bilang tadi awal corona itu kan. Heeh. Ya, kayak mau latihan sama siapa? Iya Latihan lah. corona sama siapa? Eh, Ya iya, Mas Gun udah juara. Saya mah apaan? Ya kan? Heeh. Makanya, wih sedih banget. 5 kali lagi Mas. Iya, 5 saya kali lu berturut-turut loh. Turut-turut itu. Tapi gini, lu tau gak kenapa masih gua panggil? Orang kalau 3 kali berturut-turut, 4 kali berturut tuh tapi karena perform lu itu hari demi hari sebenarnya makin bagus. Jadi kita ngelihat fight itu bukan cuman sekedar menang dan kalah. Kita ngelihat fight itu walaupun ini ada si menang ada si kalah, tapi si kalah ini walaupun ada wrestlingnya, ada grapplingnya, seperti itu kan. Tapi gokil sih lu pengalaman lu, terus lu menang, gue ngeliat lu, wah sampai lu emosional, sampai lu nangis waktu itu. Kenapa lu nangis? Itu sih kalah yang terakhir ya, itu kayak ya Enggak, yang lu menang Ya, menang kan? enggak, ya itu dari awalnya kan kalah Kalah terus. dulu kan, terus baru menang nangis lagi tuh. Iya, kan. lu Sampai gua liat nih Bang Rizado sampai lu gimana sih? kalah nangis, menang Kalah, nangis. menang nangis nih orang. Nggak maunya apa sih lu nggak jelas? Gua kemarin ngapain aja nggak tahu, enak banget lu ngomong kayak gitu. Terus akhirnya dia nanya kan kenapa kemarin? Oh berarti emang dia bener-bener kayak nggak cuma ngecengin gitu. Awalnya kayak yang terakhir kalah sama Javier itu ya. Iya. Kalah sama Javier tuh udah 5 kali kan. Kayak gue tuh pengen menang gitu. Iya. Dari Jakarta akhirnya gue pindah ke Bali dengan ya dibayarnya kan nggak seberapa kan waktu Iya, itu kan, apalagi masih COVID kan, masih Iya. dikit-dikit lockdown Lockdown. sampai tuh. Terus kayak bilang sama istri, yang gimana nih aku pengen latihan ke Bali, pengen menang lah, masa kalah mulu. Iya. Oh luar biasa. Iya, Berarti betul. tadi omongan dia munafik. Betul, Bro. Duitnya gimana gitu kan? Ya. Iya sih nggak ada duit sih, gini aja lah. Aku jual motor kan di situ Wih, kan, dengan jual harapan jual motor. motor tuh. Iya. Ranking mas, aku jual mas. Semua Ranking, orang lagi ya? nyari ranking, aku ada ranking dijual kan. Udah berangkat set, sampai Bali kalah. Mungkin belum waktunya aku bilang kan, Iya. belum waktunya.
sama Ronald tuh sampai habis-habisan aku. Aku pulang ke Bali tuh di bandara semua orang liatin, ini orang habis maling ayam dari mana? Gua habis tuh gua masih Ronald, bonyok kan? Iya. Udah lah mungkin belum waktunya sama Ronald, sama si Javier kan. Ya, kalah lagi. Nah itu bebannya tuh pas mau balik ke Bali makanya nangis tuh kenapa? Kayak pantes itu dah. pertama kali datang ke Bali tuh 3 kali listrik, motor jual habis kan, nggak kerja, pindah ke Bali ninggal anak istri di Garut waktu itu kan berangkat. 2 kali sampai Bali dengan rekor yang jelek ini, kupikir kan sekelas Bali MMA ngapain sih rekor jelek ngapain kesini? Ternyata mereka nerima. Terus setelah gabung sama mereka 2 kali kalah berturut-turut itu kan, aku mau balik ke Bali takut. Ini jangan-jangan Diusir lagi kalah gini kan. Makanya nangis kan, takut kan di situ kan. Di situ ada Stever yang ngiyakinin kan kayak enggak lah si bos nggak kayak gitu orangnya kan. Akhirnya balik lagi ke sana dan emang bener si bos tuh kayak masih welcome gitu. Terus akhirnya sampai pecah telur ya. Alhamdulillah. Nangis lagi Gitu ya, nangis lagi, nggak jelas loh. Darah dan keringat. Dan tetesan air mata ya. Terus kalau Guardiola, lu gimana kalau ngelihat situasi kayak tadi ini? Ya, kalau misalnya kita lawan menggagalkan rencana kita untuk menang, ya aku pikir kalau menurut saya nggak ada kalah, yang ada hanya belajar. Win or learn ya. Jadi setiap kita setiap kita gagal, berarti kita belajar banyak hal. Ngomong-ngomong lu habis sparring sama si Paris ya? Iya. Lu buat persiapan lawan dia? Enggak, dia nyiapin si Paris. Oh, terbalik ya? Iya. Oke. Udah tahu konfor jadi. Oke. Langsung enggak. Oke. Tak kirain tadi gini, waduh, dia ini biar sakti lawan tornado, minta bantuan Paris. Jadi ini kan mantan champion ya, ini fly. Lu khawatir nggak ada dia di sini? Dia mau dengan baliknya dia nih, lu khawatir nggak sih? Enggak, Bro, malah penasaran. Penasaran? Sama Enggak sih, champion. mungkin pengalaman Mas Gus bagus, cuman ya udah nggak prime lah. Oh, nggak prime lu? Cuman kalau dia masih kerja keras ya bonus gitu. Oke. Kalau saya sih jujur masih penasaran. Masih penasaran? Karena itu juga penasaran tuh maksudnya kok khawatir gitu? Bukan. Nggak khawatir ya? Dulu pengen ketemu. Oke. Cuma memang belum saatnya. Belum saatnya. Udah nggak prime. Iya, paham. Gue ngerti. Oke, kalau gitu ini Sobat One Fight, thank you ya. IMP juga KPC yang sudah mendukung acara ini, dan jangan lupa ya, nanti kita ada ADCC ya. Submission Turnamen ADCC. Dan buat teman-teman yang mau mendaftar, nih linknya ada di sini ya. Dicek aja langsung, segera daftarkan diri. Oke, udah kita bubar aja ya. Lu besok kalian semua berantem yang sportif tapi. Oke ya. Apa 2 versus 2 nih besok? Kenapa? 2 versus 2 jangan lu. Satu aja. Satu aja gue pusing apalagi berdua.